Berikutnya adalah kedalamannya sulit dipahami melampaui bentuk dan rupa. Roh suci kita, kalau kita mau pahami, dia nggak kelihatan, dia nggak ada bentuk, nggak ada rupa. Dia Chen Kong Miao Yo. Dia benar-benar kosong. Kosong tetapi nggak ada dia, kita nggak hidup. Nggak ada dia, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada dia, tubuh ini hanya disebut jasad. Karenanya itu Tase Miao Yo. Roh suci kita itu tidak seperti biasanya, tidak umum, tidak tergambarkan. Karenanya itu gaib dan maha luas. Tuhan memberikan kita kapasitas yang begitu luar biasa, yang merupakan kapasitas dari Tuhan sendiri, kapasitas dari Laumu sendiri. Sayangnya aja kita tidak sadar, kita tidak bisa menggunakannya. Karenanya datang ke dunia ini bukan mau menghukum kita. Laumu mengutus kita ke dunia ini bukan mau menghukum kita awalnya. Bukan mau membuat kita menderita, tetapi mau kita menata dunia ini karena Laumu percaya kepada kapasitas kita. Karena Laumu sudah memberikan kepada kita kapasitas yang terbaiknya. Tetapi kenyataannya kita datang ke dunia ini, kita malah mengacau di dunia ini. Melakukan segala kekurangan dan kejahatan kita di dunia ini, sebab-sebab dari karma buruk terikat kepada bentuk dan rupa, sehingga kita bahkan tidak paham lagi jati diri kita yang sebenarnya. Lama-lama kita juga tidak bisa lagi memakai kapasitas Polo Miao Tsuhui kita. Dan kita kontak dengan penjuru Buddha dan para bodhisattva pun terputus. Mengapa demikian? Kalau hari ini tidak, karena kita sudah ciutau kembali, mana mungkin kita tahu koneksinya ada. Hari ini karena kita sudah ciutau kembali, kita baru bisa dengan mudah terkoneksi kembali dengan Laumu, dengan para Buddha, dengan penjuru makhluk di semesta raya. Itu karenanya Tien En Sita Hemuita, karunia langit sangat luar biasa kepada kita. Ini adalah janji dari Laumu kepada kita. Di akhir zaman kita akan kembali disadarkan. Karenanya itu kita hidup di dunia ini, kita jangan terikat kepada bentuk dan rupa, menganggapnya sebagai jati diri kita yang sebenarnya. Lalu Lao Tzu beliau memberikan gambaran tentang luhur, tapi dengan kejelasan bahwa ini hanya gambaran. Kalau mau menceritakan tentang keluhuran dari roh kita, nggak mungkin diceritakan. Kemudian berikutnya, waspada seperti melangkah di atas lapisan tipis es. Jadi keluhuran dari roh suci kita adalah seperti ini. Dia selalu waspada. Waspada ini berarti mengetahui sesuatu terjadi sebelum hal itu terjadi. Bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi. Karena itu yang disebut waspada. Waspada itu bukan mendapatkan info yang banyak kemudian kita menjadi ketakutan, menjadi waspada. Itu lain. Itu adalah sifat badan. Tapi kalau sifat roh kita tidak. Sifat waspada ini adalah ketika sesuatu belum terjadi, dia sudah tahu. Ini akan kalau begini, ini akibatnya akan gini. Nanti dunia ini akan kemana-mana. Itu otomatis dari Polo Miao Tsuhui kita bisa tahu. Buddha sendiri pun, beliau tidak hanya tahu satu kehidupan. Bahkan beliau bisa tahu 7 kalpa perputaran semesta raya ini. Karena itu disebut waspada. Karena ketika kita bisa waspada, maka kita akan bisa hati-hati dalam tindakan kita. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu ada akibatnya di masa depan. Entah itu akibat baik, entah itu akibat buruk, tergantung pada kewaspadaan kita, kehati-hatiannya kita pada saat sekarang ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita sembrono, maka kita memposisikan diri kita pada saat yang buruk. Maka kita menciptakan karma pada setiap kehidupan kita. Tetapi apabila kita bisa fokus kepada yang sejati, maka kita tidak akan celaka di dunia ini karena kita tidak melakukan sebab yang mencelakakan kita, menimbulkan akibat yang mencelakakan kita. Kemudian siaga. Siaga seperti prajurit di medan perang. Seperti dikatakan bahwa siaga seperti prajurit di medan perang. Jadi
Kalau roh suci kita, karena tase uso putsu, roh suci kita itu tidak ada yang tidak diketahui, tidak ada yang tidak bisa diprediksi di sana, maka sesungguhnya dia selalu siaga. Kalau kita manusia ini berbuat dulu, urusan belakangan. Kalau udah susah tinggal meratapinya. Tetapi roh suci kita tidak pernah. Ketika kita melakukan satu kesalahan yang akan menjerumuskan kita, roh suci kita langsung siaga, langsung mengingatkan kita. Karenanya itu marilah kita coba mendengarkan hati nurani kita. Dalam melakukan apapun, bila di bawah sadar kita sudah mulai ada tumpukan baru, maka timbullah rasa tidak enak, tidak nyaman. Ketika ada penumpukan, apalagi sebab karma yang tidak baik, yang menyebabkan teguran dari nurani kita, coba kita siaga juga. Kita ingatkan badan raga kita ini, 7 indera kita, mata, jangan kelewatan ngelihatnya. Mulut, jangan kelewatan makainya, jangan kelewatan marahnya, bikin susah. Telinga, jangan terus dengar gosip ya. Badan, jangan terus mencari sentuhan yang mencari dopamin yang berlebihan. Kita bisa ingatkan badan kita ini. Kemudian keinginan, kita juga bisa. Misalnya begitu, sekarang orang belanja gampang sekali, buka handphone tinggal ada sudah aplikasi-aplikasi yang kita bisa belanja itu tinggal nunjuk, nanti sudah sampai di rumah. Tetapi sebenarnya itulah gilanya dunia ini, dalam membuat manusia menjadi tidak siaga, menjadi khilaf, menjadi kalap, terutama wanita. Wanita sekarang shopping gak usah ke mall, cukup pakai handphone. Ibu-ibu kalau belanja lihat diskon di internet itu kalap belanjanya. Bapak-bapak lebih kalap lagi lihat ibu-ibu belanja. Karenanya itu kita yang cari penderitaan di dunia ini. Kemudian ramah seperti menyambut tamu dari jauh. Sifat yang luhur itu adalah ramah. Kita bukan ramah hanya kepada orang yang kita suka, tetapi ramah juga kepada orang yang kita tidak sukai juga. Karena apa? Yang kita suka ataupun yang kita tidak suka itu karena hati manusia kita yang menilainya. Tetapi roh suci kita tidak pernah menilai seperti itu. Tidak pernah ada penilaian suka atau tidak suka. Coba kita ambil contoh anak bayi. Anak bayi itu kalau melihat siapa saja yang datang, asal mukanya tidak seperti hantu, maka dia akan senang. Dia akan tersenyum, dia akan ketawa. Tetapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah mulai ada tuitaising, hati yang bertentangan, keegoan, kita sudah mulai terikat kepada sansing, hati lampau, hati sekarang, dan hati yang akan datang. Kalau diibaratkan, tadinya kita adalah air yang cair. Ketika kita dewasa, kita adalah es batu yang keras. Es batu ini kita lihat Titanic ya, kapal Titanic itu dia tabrak gunung es dan kemudian tenggelam. Tetapi Titanic tidak akan tenggelam kalau yang dia tabrak itu adalah air. Es batu itu datangnya dari air, tapi membeku menjadi es batu. Sama seperti kita. Sebenarnya kalau hati kita selalu lumer dan cair seperti es, maka kita tidak akan mendatangkan bahaya bagi diri kita sendiri. Karena itu ramah dalam segala situasi kepada siapa saja, terutama kepada keluarga dan orang sekeliling kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita datang sebagai keluarga itu karena kita adalah jodoh, adalah karma yang harus kita selesaikan, karma yang harus kita pertanggungjawabkan. Dari yang tidak baik harus bikin jadi baik, dari yang baik harus bikin menjadi lebih baik lagi. Karenanya itu banyak orang berpikir kalau ramah sama teman itu gampang, ramah sama tamu itu gampang karena sepertinya suatu keharusan. Tapi ramah dan sopan kepada orang tua, ramah dan sopan kepada anak dan keluarga kita sendiri, bagi kita sepertinya itu dipaksakan. Ini adalah pemikiran yang salah. Ini adalah sifat arogan dan egoisnya badan raga ini. Sedangkan kalau roh suci kita pasti tidak berpikir seperti itu, tidak akan melakukan seperti itu. Kalau ramah ya ramah sama siapa aja, apalagi terutama orang yang dekat dan ada di sekeliling kita. Bisa demikian kita baru bisa menyelesaikan karma, tetap menjadi air, lumer, luwes, dan setiap saat buat kita membahagiakan orang lain adalah membahagiakan diri kita.
membagi energi baik kepada orang lain itu adalah menimbulkan energi baik yang lebih besar lagi dari dalam diri kita. Bila bisa hidup demikian, maka sebenarnya di dunia ini kita akan disambut dengan gembira oleh siapa saja, kemana saja, kapan saja. Karena kita dibutuhkan untuk membuat semua orang mendapatkan energi baik, energi bahagia. Maka kita juga bisa membuat keluarga kita menjadi harmonis, hidup kita menjadi tentram, badan dan raga kita. Kemudian berikutnya adalah asli seperti gelondong kayu. Kenapa nggak dikatakan asli seperti kayu? Kayu adalah sesuatu yang sudah dibentuk ataupun diukir. Tapi kalau asli seperti gelondong kayu itu belum dibentuk, belum diukir. Ya, artinya bahwa kita dalam hidup ini kita tidak mengada-ngada. Kita tidak mencari-cari susah. Kita ya apa adanya diri kita. Mengakui kekurangan kita ya sebagai kekurangan kita, tidak apa-apa. Menghargai kelebihan kita ya pasti bisa lebih baik lagi. Sudah baik ya pasti bisa lebih baik lagi. Jadi seperti gelondong kayu. Dia mau diukir jadi patung Buddha, dia juga tidak mengeluh. Dia mau diukir jadi gentong air juga dia tidak mengeluh. Dia begitu murni dan apa adanya dia. Terbuka seperti lembah yang terbuka seperti lembah kosong. Terbuka seperti lembah kosong itu artinya adalah kita mempunyai kelapangan yang luar biasa sekali. Sebenarnya roh suci kita itu seperti lembah kosong ya. Karena kosongnya itu adalah Chen Kong Miao Yo. Itu sangat nyaman sekali. Bisa berkomunikasi dan bisa mengembalikan kapasitas nurani kita, roh suci kita murni, apalagi kalau sudah 100%, wah itu luar biasa nyamannya saudara-saudari sedharma. Itu luar biasa, di dunia ini kita adalah Buddha, di nirwana nanti kita juga adalah Buddha. Kelapangan itu tidak terbatas. Jadi seperti lembah yang kosong. Lembah yang kosong itu kan sangat lapang, tidak peduli kepada kita tidak peduli kepada macam-macam perubahan di dunia ini. Kita cukup mengamati, tetapi kita tidak menyimpannya di dalam hati kita. Kita tidak menumpuknya di bawah sadar kita. Yang ada di dalam pun kita harus hilangkan. Buat apa kita kumpulkan lagi sampah-sampah energi baru lagi yang kita kumpulkan. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi lembah yang kosong? Yaitu setiap kali kita mau membenci, atau setiap kali kita kelewatan mau menyukai sesuatu, setiap kali kita mau terikat kepada sesuatu, kita katakan bahwa pilih-pilih dulu. Apakah itu yang sejati atau itu yang buruk? Kalau kita mau membenci, berarti kita menanggung kesalahan orang lain. Dia yang berbuat dosa, kita yang menanggung. Kalau kita mau terlalu menyukai, berarti kita menanggung kebodohan orang lain. Dia aja hidupnya itu hanya sementara kok, kita bodoh-bodoh kita ngefans kepada dia. Karenanya itu kita sendiri yang harus membuka hati kita, menjaga kelapangan diri kita. Kalau kita syutaunya berhasil, itu juga karena usaha sungguh-sungguh kita, bukan karena bantuan orang lain. Karena kita memang meyakini kapasitas kita yang ada. Tetapi ketika seseorang sudah bisa sampai kepada kapasitas yang seperti itu, Lao Tzu juga mengingatkan kepada kita harus bisa melebur seperti lumpur yang mengendap. Jadi ketika kita sudah bisa sampai kepada kearifan maksimal kita tidak lagi menyombong, melebur. Melebur itu artinya lumpur ya. Lumpur itu artinya air campur tanah, lumpur. Itu artinya bahwa kita masih di dunia, kita adalah manusia biasa. Walaupun kita punya kapasitas yang lebih, tapi kita tidak perlu menonjolkannya. Walaupun kita punya kepengetahuan yang luas sekali yang orang lain nggak tahu, kalau kita dipuji pun kita tidak melayang-layang. Kita pun tidak perlu pamer kepintaran kita. Kenapa demikian? Karena kita masih adalah tubuh manusia. Tidak ada gunanya kita berbuat gitu, karena kalau kita berbuat seperti itu, maka kita akan mengubur semua kapasitas kita. Kembali mengubur, perlahan-lahan akan mengubur kembali seluruh kapasitas kita. Jadi melebur seperti lumpur yang mengendap. Jadi kita bisa
kepada siapa saja kita bisa sama lah. Misalnya kita pergi tuh orang show tahu, kita tidak menonjolkan, wah saya lebih tahu dari kamu harus dengerin saya. Orang tidak ada yang suka kepada kesombongan seperti itu. Ketika kita berbicara kepada yang lebih tua, apakah kita memahami posisi kita? Apakah kita memang mengerti hati dia? Atau kita memaksakan omongan kita kepada dia, pendapat kita kepada dia? Apabila itu dilakukan, maka berarti kita belum memahami tahu kita. Tahu yang sejati itu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Bila berhadapan dengan umat manusia, bahkan Buddha sekalipun ketika di dunia ini, untuk mau menasehati seseorang, untuk mau melintaskan seseorang, Buddha harus menunggu waktu yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat. Tidak bisa main tabrak, main labrak saja. Karena itu akan menyebabkan kegagalan. Jadi di dunia ini, ketika kita mengerti kapasitas kita yang sebenarnya, tetapi kita tidak memamerkannya, kita tetap menjaganya segitu adanya, kita tidak tampil ya seperti kita itu sangat hebat, kita tidak pamer kehebatan kita, maka kapasitas kita tidak akan hilang. Kita bisa pakai terus, tidak akan ada batasannya.